Oke, selamat datang semuanya guys di podcast Komca atau Komunitas Membaca. Biasanya siswa sini tuh paling banyak nyebutnya Komunitas Membaca, tapi karena kita pengen yang lebih singkat aja, jadi disingkat Komca aja. Dan saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Deso Jeremia. Saya sebagai host podcast di Komca kali ini. Dan kali ini di hari yang spesial ini, saya kedatangan tamu spesial kan. Yaitu siapa Kak? Bisa perkenalkan diri. Baik, hai semua. Perkenalkan nama saya Rafa Hamdani Alfariski. Kalian bisa memanggil saya Rafa. Saya berasal dari kelas 10 AKL 1. Oh, dari kelas 10 AKL 1 ya Kak? Iya. Dan sebenarnya AKL itu salah satu kelas yang pengen saya masukin, tapi karena tidak bisa masuk, jadi ya udahlah nggak apa-apa lah, saya masuk di kafe aja udah cukup. Karena AKL juga berat ya kan, ngitung matematika gitu-gitu. Dan gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana juga dengan kabar Kak Denzel hari ini? Kabar saya baik-baik aja Kak. Nggak kayak ya baik-baik aja gitu. Alhamdulillah. Dan di kesempatan kali ini Kak Rafa juga akan membagikan sebuah cerita dari novelnya. Dan saya sebenarnya sini cukup kepo kan ya. Sebenarnya Kak Rafa tadi sempat DM saya ya kan di Instagram gitu kan. Kak, boleh nih saya pengen berbagi cerita ini, saya pengen menceritakan novel saya yang saya baca minggu lalu gitu kan. Dan gimana nih Kak? Judul apa sih yang Kakak baca pada minggu ini? Oke, jadi novel yang saya baca adalah novel karya Simple Man yang berjudul KKN di Desa Penari, Kak. Oh, KKN di Desa Penari. Horor lah ya? Iya, horor. Oh, genrenya horor. Dan saya jujur pecinta genre horor juga itu sini. Dan saya ini pertama kali saya mendengar sebuah novel yaitu yang berjudul KKN di Desa Penari ya Kak. Dan aku nggak tahu ini rilisnya kapan, aku tidak tahu karena ini pertama kali baru saya dengar. Dan karena saya kepo banget nih Kak, oke silakan ceritakan novelnya. Baik, jadi sinopsis dari novel KKN di Desa Penari ini menceritakan kisah 6 mahasiswa dari salah satu universitas di Jawa Timur yang melakukan kegiatan KKN di desa yang jauh dari hiruk pikuk kota. Di awal hari mereka melaksanakan KKN dengan santai, mungkin lancar dan baik-baik saja. Tapi tidak dengan dua mahasiswi yang menganggap ketika mereka datang di desa ini, mereka berasumsi bahwa ada pengaruh buruk yang datang dan mengintai mereka. Awalnya mereka menganggap hal itu hal yang wajar karena mereka adalah tamu di desa tersebut. Tapi hari demi hari, teror makin menjadi-jadi. Mereka mulai terjerat konflik di desa tersebut. Tapi dengan sahabat mereka yang terjalin erat, mereka dapat menyelesaikan konflik mereka dengan baik. Novel ini juga menceritakan kegigihan persahabatan mereka untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Jadi ceritanya sangat menarik sekali ya Kak untuk diceritakan. Dan saya ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan. Sebenarnya ada 3 pertanyaan sih yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu ini, ngapa sih siswa-siswi tersebut harus kayak KKN harus melakukan proyek tersebut di desa tersebut gitu? Kan ada tuh desa di Jawa kan banyak tuh desa di. Jadi tokoh Widya ini bersikeras untuk melakukan KKN di desa tersebut karena menurut Widya desa itu masih belum terjamah oleh teknologi canggih. Jadi desa tersebut masih alami dan cocok untuk kegiatan KKN mereka. Begitu juga dengan proyek yang akan mereka kerjakan untuk membantu warga desa tersebut. Jadi kayak sebenarnya itu benar-benar masih desa ya Kak. Jadi belum ada teknologi sama sekali dan HP pun bahkan belum ada. Bahkan belum ada listrik juga. Iya, kasihan ya. Iya. Dan lanjut ke pertanyaan kedua, kesulitan apa sih yang mereka alami itu selama tinggal atau selama melakukan KKN di desa tersebut? Jadi ada beberapa konflik nih yang diantaranya dialami oleh tokoh Nur dan tokoh Widya, di mana mereka ini selalu diganggu bahkan dirasuki oleh makhluk halus di desa tersebut. Mereka juga harus
berusaha untuk selamat dari konflik yang telah mereka alami. Gitu. Dan ini ceritanya cukup menegangkan sekali ya, Kak. Jujur saya pecinta film horor tapi nggak pernah mendengarkan cerita semenegangkan ini. Gitu. Dan dari cerita kakak tadi itu mengerikan sekali. Dan menurut kakak nih, hal apa sih yang paling mengerikan bagi kakak di dalam cerita tersebut? Menurut saya, hal yang paling mengerikan terjadi pada tokoh Widya, di mana dia masuk ke dalam hutan belantara dan tersesat selama beberapa hari. Jadi itu Kak yang buat kakak takut banget gitu kan tersesat. Ya saya juga jujur takut juga tersesat. Walaupun saya sukanya main di hutan ya kan tanpa sampai lupa waktu gitu. Kadang sampai ke dalam banget tuh dan lupa pulang. Dan dari cerita kakak tadi, menurut kakak itu novelnya tuh gimana ya? Worth it nggak sih untuk dibeli atau dibaca? Menurut saya, novel itu saya rekomendasikan untuk para kalangan remaja seperti kita karena isi novel yang mengajarkan kita tentang persahabatan yang kuat, sifat sabar dalam menghadapi konflik, dan isi novel tersebut juga berisikan alur yang cocok untuk para kalangan remaja seperti kita. Jadi apakah hanya kalangan remaja saja kah? Atau menurut saya iya, karena isi novel tersebut terdapat adegan yang mungkin tidak boleh dilihat oleh anak-anak yang belum cukup umur. Jadi ada adegan yang ya seperti itu yang tidak baik untuk anak-anak pastinya kan. Oke, menurut kakak nih, kakak kan udah baca-baca tuh bukunya. Apakah kakak menemukan kekurangan atau kelebihan di buku tersebut? Baik, jadi kelebihan menurut saya pada novel ini tuh terdapat pada sampul novel yang terlihat sederhana tetapi tetap menarik. Juga Simple Man ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga tidak terlalu berkias. Jadi kita bisa membacanya dengan paham tanpa harus mencari arti dari makna tersebut. Gitu. Dan untuk kekurangannya sudah? Untuk kekurangannya terdapat pada pendalaman karakter, karena dalam pendalaman karakter tersebut lebih didalamkan sehingga menghalangi alur cerita. Bahkan alur ceritanya sempat terpotong-potong oleh pendalaman karakter tersebut. Jadi seperti itu ya kakak. Dan langsung nih, alasan kakak kenapa sih pengen bahas banget novel ini gitu loh? Apakah semenarik itu kah walaupun ceritanya itu horor loh? Iya, karena saya sendiri tuh suka novel yang bergenre horor dan cerita-cerita yang menegangkan. Dan untuk novel ini saya suka karena novel ini pada tahun 2022 lalu telah ditayangkan filmnya yang berjudul KKN di Desa Penari dengan tokoh yang sama dan konflik yang sama. Jadi saya lebih berantusias untuk membaca novelnya setelah menonton filmnya. Jadi udah ada filmnya ya kak? Sudah ada. Itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh rilisnya? Itu tahun 2022 kalau tidak salah, rilisnya pada bulan Juli. Bulan Juli ya kak? Ya. Tapi kalau saya belum dapat kabar ya kalau misalnya tanggal rilisnya gitu. Apa emang kurang info kali ya? Dan, dari cerita kakak tadi, pesan apa sih yang kakak dapetin dari novel tersebut gitu? Jadi menurut saya pesan dari novel tersebut adalah kita harus sabar dan saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam diri kita. Ditambah lagi kita harus bersahabat dengan teman-teman kita dan menjalin hubungan yang erat supaya ketika ada konflik yang terjadi di antara kita, kita bisa menyelesaikannya dengan baik tanpa ada hal yang salah. Seperti itu ya kak. Ya, saya rasa cukup ya sampai sini saja dan semoga nanti malam saya bisa tidur ya. Soalnya yang kakak ceritakan ini cukup mengerikan sekali. Ya, semoga. Dan oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kami kali ini dari awal dan sampai akhir juga ya teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian sih dan tetap semangat ya untuk membaca buku karena membaca itu dapat menambah ilmu kita semua dan jangan biarkan budaya membaca itu sampai hilang di pikiran kita. Kalian harus tetap semangat
membaca dan juga belajar ya teman-teman. Mari membaca Mari membaca untuk hidup yang lebih baik.